15 ayat 26 ketik nih dengan Esa. Ada beberapa klaim di kalangan polemikus Islam yang mengatakan secara khusus mengutip Yohanes 15 ayat 26 teori ketika ini dikatakan datang pertama kali, penafsiran dari pertama kali dari Ahmad Beda. Nah kebetulan saya ada kutipan dari bukunya itu ya, Combat Kit. Lalu dia mengkonfirmasi Yesus yang mengutus Nabi Muhammad. Itu gimana itu gimana cara pikirnya otaknya? Kita gebak dulu. Udah, itu teman-teman ya, carilah kebenaran sesuai kebenaran memerdekakan kalian, jangan tersesat Nyembah mayat. Wow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali di Almandiki Reaction, teman-teman ya. Kita sudah menghadirkan satu video di samping, dimana di dalam video tersebut Esra Soru bersama Elia Miring ya guys ya. Dimana Elia Miring dan Esra Soru dia mencoba mengungkit ya, dimana di dalam ranah debat lintas agama kan kita sering itu membawa Yohanes berapa? Yohanes 15. Yohanes 15 dengan narasi mengatakan Muslim itu mengemis nubuatan Nabi Muhammad daripada Bible. Sekarang yang mengemis siapa? Bukankah Kristen Indonesia yang selalu membela Alkitab mereka dengan kata-kata kami lebih duluan menggunakan kata Allah, kami lebih duluan menggunakan, karena Kristen Arab lebih duluan ada di Mekah. Masalahnya itu Kristen Arab begitu pertama ada Bible Arab tidak menulis Allah, menulis ilah. Setuju nggak? Betul. Tulisannya ilah. Itu satu. Terus mereka mengemis ke Arab, padahal itu adalah satu kitab suci, artinya bahasanya dipakaikan untuk satu kitab suci, itu Al-Quran. Seharusnya mereka nggak bisa melompat pagar dong. Mereka kan bisa serap kata-kata itu dari Brazil misalnya, Spanyol misalnya. Tapi apa tendensius alasan Kristen Indonesia menyerapnya langsung dari Arab? Padahal itu adalah standar kitab sucinya umat Muslim. Apa mereka nggak pede dengan bahasa asli kita mereka? Sekarang aku tanya, bahasa Yunani bagus nggak? Bagus juga kan? Bagus. Bahasa Ibrani bagus nggak? Bagus juga kan? Bisa nyerap Eloah, Eloh, Elah kan bisa. Iya. Nyerap Arab kenapa? Ini kan kitab suci orang ini. Lu mau nyerap ke Spanyol, bagus nggak bahasa Spanyol? Bagus. Bahasa Brazil bagus nggak? Bagus. Nyerap ke Arab lu ngapain? Hah? Lu nyerap ke Arab ngapain? Ngapain lu nyerap ke Arab dong? Itu yang harus kita perbincangkan. Oke, mari kita dengarkan videonya. Kali ini saya bersama bintang tamu yaitu Bang Goldian. Oke, bersama Bang Goldian ya guys ya. Ini kita akan ngelihat nih nyaurnya dua orang ini ngomong apa. Saya versi filsafat, beliau versi biblical. Beliau akan membahas versi biblical dan saya akan membahas versi filsafat, bagaimana sistem pikir di balik setiap narasi yang distatementkan. Sebelum itu guys, sebelum kita dengerin itu coba kalian lihat ya. Berarti kita lihat ada nggak pendukungnya, ada nggak Kristen yang kira-kira mereka itu bagus otaknya. Kita lihat nih dari komentarnya sih, puji Tuhan Yesus Kristus dipertemukan Elia Miring dengan pendeta Esra Soru. Tuhan memberkati dua hamba Tuhan menjadi pemberitaan ya. Berarti applause dong. Berarti dua orang ini pinter dong, luar biasa dong, otaknya bagus dong. Kok nggak puji Tuhan dong? Kok nggak puji Tuhan? Kok nggak mereka nggak puji Tuhan? Ini puji Tuhan. Pak Esra Soru, terima kasih untuk penjelasannya, semakin bertambah wawasan. Wow, mantap, sangat memberkati, pelajaran yang luar biasa. God bless. Oke, kita tunjukin ya kalau kucing dikasih kepala bisa mikir sama seperti kami berpikir. Oke. ada beberapa klaim di kalangan polemikus Islam yang mengatakan secara khusus mengutip Yohanes 15 ayat 26 ketika dikatakan bahwa ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa ini adalah Nabi Muhammad yang datang dari Allah. Stop Nah, dulu. bagaimana Pak S? Gimana? Oke, pertama-tama aku pengen masuk. Elia kasih klaim bahwa ada kalangan umat Muslim yang bilang Yohanes 15 nomor 26 itu untuk Nabi Muhammad. Sekarang gini Elia, klaimmu itu menjadi fakta nggak? Harus dibuktikan. Umat Muslim yang mana yang klaim Yohanes 15 nomor 26 itu untuk Nabi Muhammad? Kedua, kalau kita merujuk kepada teks yang ada di
Bible-nya Martin Luther ya, yang disunat dari Bible-nya orang Katolik, 7 dipotong tuh, enak nggak tuh? Di situ dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nabi gua mulia coy, Nabi Muhammad mulia. Bang, gua mau tanya sama lu, masa Nabi Muhammad diutus sama Yesus? Ya kan aneh. Sama-sama manusia ya, manusia mengutus manusia itu aneh. Emang ada orang Islam yang bilang Nabi Muhammad diutus oleh Yesus? Kagak ada. Nggak ada kan? Kagak ada, diutus oleh Tuhan. Nah jadi udah pasti. Klaim Elia Miron ini berasal dari mana kira-kira? Ya berasal afirmasi, kan gini ya. Sesuatu diksi kebenaran itu dibenarkan secara konfirmasi bukan afirmasi. Sekarang gua tanya sama lu, tahu nggak afirmasi itu gimana? Afirmasi misalnya gua bilang sama lu. Lu tahu nggak rumput itu sayuran? Bisa nggak itu lu imani? Bisa nggak diimani doang? Bisa kalau imani. Bisa nggak? Ya. Tapi secara konklusi, sistem pikir akal, saat lu tahu lembu, saat lu tahu rumput, lu sandingkan. Dan lu ngambil sebuah kesimpulan, bisa nggak? Enggak. Secara konfirmasi enggak ya? Enggak. Nah, itu dia dapati secara afirmasi teks. Teksnya nulis, sekarang gini gue tanya. Kan dia apa yang dikasih tahu teks, ya udah. Tanpa pembuktian konfirmasi akal, ya udah gue terima, kan gitu ya. Sekarang gini, Gol, Yesus Tuhan karena ditulis kan? Ditulis. Kalau lu ditulis juga 2000 tahun yang akan datang, lu Tuhan apa bukan? Ditulis juga Tuhan lu. Menurut mereka Tuhan harusnya ya. Ya, kalau Elia Miron hidup 2000 tahun yang akan datang dan Tuhan bernama Goldian menembus dosa di tiang Monas, kira-kira lu bakal jadi Tuhan nggak? Oh, jadi. Tuhannya Elia Miron. Mungkin dia bakal buat YouTube untuk membela Goldian sebagai Tuhan. Itu namanya ketika kita berlandaskan pikiran di arah afirmasi. Sama seperti ini. Dia mengarahkan afirmasi daripada kitab yang yang dia baca tadi, seakan-akan Yesus mengutus Nabi Muhammad. Padahal laqad kafaral ladzi qalu huwallahu Isa bin Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang bilang Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Lalu dia mengkonfirmasi Yesus yang mengutus Nabi Muhammad. Itu gimana? Itu gimana cara pikirnya otaknya? Kita keplak dulu. Nah, itu aja udah kagak bener cara sistem pikirnya. Oke, kita lanjut dulu. Bisa menjawab klaim tersebut. Ya, memang banyak juga yang berpandangan demikian. Tapi kalau sepengetahuan saya, itu semua tuh ngekor saja pandangan dari seorang polemikus Islam masa lalu, almarhum, yaitu Ahmad Deedat. Oke. Jadi sebenarnya itu teori itu datang pertama kali, penafsiran dari pertama kali dari Ahmad Deedat. Nah, kebetulan saya ada kutipan dari bukunya itu ya, Combat Kit. Dia bilang dalam kit. Lu tau nggak dia maksudnya apa nih? Dia maksudnya sebenarnya polemikus ini bukan lagi tentang nggak baca Bible berpikir kemudian oh ini Nabi Muhammad, bukan, ngekor, tau nggak? Tahu. Klaim dia itu kita ngekor. Jadi ibaratnya gini, Ahmad Deedat warisnya ke Zakir Naik. Dari Zakir Naik ke Bang Juma, nanti dari Bang Juma ke Kores, dari Kores ke dari Kores ke gua misalnya, dari gua ke lu. Jadi ekor-ekoran itu. Jadi kita ibaratnya berpolemik. Sekarang gini, menurut dia ya, bukan menurut kita, Gol. Kita ini ngekor. Atau nggak lu arti ngekor? Tahu. Lu nggak butuh lagi tinggal bilang, Bang, mana dalil Nabi Muhammad? Gitu. Ibaratnya lu nge-WA, ya. Bang, mana dalil Nabi Muhammad? Kasih, ya udah, polemikkan. Enggak. Yang gua tahu ya. Yang gua tahu di mana? Saat orang kemudian membaca. Nih, gua kasih satu contoh kepada lu. Yohanes 14, 16, 17. Nih. Coba baca. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Stop. Menurut Kristen, penolong lain itu siapa? Roh Kudus. Sekarang gini gua tanya. Roh Kudus itu sebelum Yohanes 14:16 dibicarakan udah ada apa belum? Udah. Dalam Matius 3 nomor 16. Matius 3 nomor 16. Zakaria kepenuhan Roh Kudus, benar? Zakaria kepenuhan Roh Kudus. Berarti udah ada belum? Udah ada. Yang ketemu Maria siapa? Malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Dan menyertai dia juga dengan Roh Kudus. Iya. Benar. Berarti Roh Kudusnya udah ada. Anak yang kamu kandung dari Roh Kudus. Benar. Berarti Roh Kudusnya udah ada. Udah. Sekarang gini. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Oke? Iya. Ada kata lain nggak? Ada kata lain kan? Berarti sesuatu yang berbeda. Sekarang gini. Pelatih Indonesia sebelum sekarang siapa namanya? Sekarang Patrick Kluivert. Oke.
Sebelum ini siapa? Sintayong. Sintayong udah pensiun. Gua bilang, gua akan meminta pelatih baru. Lu tanya tuh siapa coba? Siapa pelatih baru? Sintayong. Gila nggak lu? Gila nggak lu berpikir? Hah? Gila nggak lu berpikir kayak gini? Gila nggak lu berpikir? Kalau gua bilang, gua akan meminta pelatih baru. Namanya siapa? Kores, cocok nggak? Cocok. Tapi pelatih kita Sintayong udah nggak ada. Gua akan meminta kepada PSSI untuk meminta pelatih baru. Bisa bang, kalau misal Sintayong. Siapa? Pelatihnya awalnya Sintayong, terus minta pelatih baru lagi Sintayong bisa. Gimana caranya? Sintayong yang lain. Anaknya mungkin ya namanya Sintayong. Oh iya. Ada nama Sintayong. Sintayong Garut mungkin, yang dari orang Garut ya. Sintayong. Neymar ada 2 bang, Neymar Brazil sama Neymar Garut ya. Oh iya. Jadi kita akan meminta Sintayong yang dari Cibubur. Jadi ibaratnya gini, mereka menalar kata-kata ini gimana? Maksudnya gini, mereka emang fix iman dong tanpa nalar bagaimana? Gini, aku akan meminta kepada, berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga adanya permintaan. Kau nggak akan minta? Betul. Setuju? Itu penalaran. Ia akan memberikan kepadamu. Oke, berarti doanya dikabulkan. Berarti sesuatu ada yang akan datang. Iya. Oke. Penolong lain, ada kata lain. Kalau ada kata lain berarti sesuatu yang berbeda apa yang sama? Yang beda. Yang beda, sama seperti Sintayong tadi. Aku akan meminta kepada PSSI seorang pelatih baru. Berarti pelatihnya wajib baru, bukan lagi Sintayong. Ya kan? Iya. Mereka jawabnya apa? Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus sudah punya? Jadi kalau udah punya Roh Kudus minta lagi, ini apa? Prank maksudnya. Ini prank. Muridnya lagi di prank. Lagi di prank apa gimana nih? Nah, lu ada tambahan? Kalau nggak kita lanjut. Oke, yang pertama gini. Kalau merujuk kepada Yohanes 15, teman-teman gini, dalam konteks Yohanes 14 sampai 16 ada 2 sosok yang berbeda. Yang pertama aku sepakat, ada Roh Kudus yang nanti yang diutus Yesus, sama ada roh kebenaran atau roh penghibur. Dalam teks Yunani itu parakletos, dalam teks Latin paraklitan, yang mana dia itu diutus oleh Bapa. Yesus yang minta. Kenapa ini ada korelasinya dengan surat As-Sof bahwa ada akan datang seorang nabi ismu Ahmad. Yesus pula yang mengabarkan ke Hawariun. Yesus pula yang mengabarkan kepada 12 murid. Nah, nanti ada lanjutannya yang menarik. Ketika kita berbicara tentang roh kebenaran, menulis penurut Yohanes, roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Dalilnya bisa ditemukan di mana? 1 Yohanes 4 nomor 1. Di situ dikatakan teman-teman, ujilah setiap roh, apakah memang benar roh itu berasal dari nabi asli atau yang palsu. Jadi ketika Yesus mengucapkan ada roh kebenaran yang akan datang menjadi penolong lain untuk kalian semua sampai akhir zaman dan yang mengutus Bapa, kita bisa perdebatkan, kita bisa perbincangkan lebih kuat mana bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad atau di Ruach HaKodes yang sama-sama Tuhan Trinitas kalian, yang sama-sama juga setara dengan Bapa dan Yesus, tapi kok Tuhan diutus? Sebenarnya gue udah gak kaget. Yesus pun juga diutus ya. Banyak Tuhan-Tuhan utusan. Sebenarnya Gol ada yang gak konsisten. Sekarang gini, Yesus jadi manusia dibahas 100% manusia, 100% Tuhan. Roh Kudus jadi merpati, 100% merpati, 100% Tuhan gak kira-kira? Itu gimana itu? Kenapa gak ada pernah pembahasan gitu? Sesekali kita bangun polemik di dalam debat bisa kayak gitu. Ya, bangun debat. Mana ayat mengatakan bahwa Roh Kudus itu 100% merpati, 100% Tuhan? Berarti literasinya kurang dong. Seharusnya harus dibahas semuanya. Berarti ini menunjukkan ketidakadilan. Hah? Kenapa Yesusnya dibahas 100% manusia? Ini Roh Kudus kan Tuhan juga. Merpatinya apa kabar, no? Merpatinya apa kabar? Nggak ada konsistennya, guys. Seharusnya kan dibahas juga ya. Oke deh, kita lanjut lagi guys ya. Ada Elia Miring. Pandangan dari seorang polemikus Islam masa lalu, almarhum, yaitu Ahmad Deedat. Oke. Jadi sebenarnya itu teori itu datang pertama kali, penafsiran baru pertama kali dari Ahmad Deedat. Nah kebetulan saya ada kutipan dari bukunya itu ya, Combat Kit. Dia bilang dalam kitab suci Al-Quran, Allah yang Maha Kuasa menempatkan nama Ahmad yang merupakan nama lain dari Muhammad dalam mulut Yesus. Nama yang paling umum diterima oleh umat Kristen adalah penghibur.
Lalu di bagian yang lain dia bilang kenyataannya secara keinjilan kata roh, kan kita roh kudus ya, digunakan secara sinonim dengan nabi oleh penulis yang sama dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Di sini roh kebenaran akan menjadi nabi kebenaran. Seorang nabi yang padanya kebenaran dipersonifikasikan. Dia menjalani seluruh hidupnya dengan begitu terhormat dan tekun. Dia telah mendapatkan gelar mulia, as-sadiq, orang yang jujur, al-amin, jujur, lurus, dapat dipercaya. Bahkan dari para pemerintah berhala di negaranya. Orang yang dapat dipercaya yang tidak pernah berbohong. Hidupnya, kepribadiannya, serta ajarannya benar-benar membuktikan bahwa Muhammad adalah penjelmaan dari kebenaran. Al-amin, roh kebenaran. Nah, jadi itu sebenarnya asal muasalnya itu justru dari Ahmad Didat ini. Polemikus Islam. Ya. Nah, lalu akhirnya diikuti dan itu kan dianggap hebat ya. Dan pada zaman itu masih jarang muncul apologet Kristen yang terkenal. Jadi Didat ini yang kelihatannya berkibar. Ya, apalagi dia dalam perdebatan terkenal dengan Anies Soros. Iya, narasinya yang penting cepat. Tapi sebenarnya membantah nih bisa-bisa. Kalau kita melihat nih rasanya aneh dengan pandangan demikian karena ya di sini sebenarnya gue mau kejar Gol. Katanya aneh Gol. Gini guys, kamu tuh boleh aneh sama Muslim seperti kami Muslim aneh kepada Kristen. Sekarang gini, pernah nggak mereka bawa Isa ruhullah, ruh yang ditiupkan kepada ruh daripada Allah. Akhirnya mereka mencomot setiap ayat Al-Quran, mereka bilang bahwa Isa Tuhan. Mereka lupa laqad kafaral ladzina qalu huwal huwallah Isa itu nggak dipakai. Jadi yang aneh itu kami. Kenapa yang aneh itu kami ketika apologet Kristen membahas Isa adalah Tuhan. Ya kan? Bahkan mengutip juga Al-Imran 45. Di kalimat minhu. Isa bukan wajihan fi dunya wal akhirah. Oh, wajihan fi dunya. Wajihan terkemuka di dunia dan di akhirat kan harusnya Allah. Enggak, yang masalahnya mereka mau bawa apapun di kalimat minhu, dengan kalimat daripadanya kan, ataupun dia adalah firman Tuhan, kalimullah misalnya dia, ya kan? Masalahnya ada ayat cukup gede, laqad kafaral ladzina qalu Isa bin Maryam Tuhan, cukup gede masalahnya ayat itu. Terus dihakimi lagi Nabi Isa, benarkah Isa kau yang mengatakan kepada mereka engkau itu Tuhan dan ibumu Tuhan? Enggak. Isa maha suci Allah daripada hal tersebut. Jadi ini yang namanya cocokologi dan comotokologi. Masalahnya kan sekarang lagi gempar apa? Salam 2 Kristus. Salam 3 Tuhan, 2 Kristus ngaku 1, ya kan? Sekarang kan lagi gempar sama hal yang seperti itu ya, Gol ya. Iya. Dimana saat kita gempar dengan hal-hal yang seperti itu, sekarang gini, berarti terbangunlah identifikasi polemikus Kristen, polemikus Muslim, mencari siapa penyesat yang dikabarkan Yesus. Ya kan? Betul. Penyesat yang dikabarkan Yesus. Matius 24 nomor 4, Yesus bilang waspadalah terhadap penyesat yang datang mengaku akulah Yesus dan akulah Kristus. Itu belum ketemu. Siapa penyesat? Selain merujuk kepada Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada muridnya, ya. Lalu bilang ajarannya untuk seluruh bangsa. Kisah para Rasul 2:31, 31 yang penting. Itu yang paling penting. Bahwa Yesus yang dikatakan Daud naik ke sorga, Daud nih yang bersaksi nih, yang mengatakan Yesus naik ke surga, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Lalu yang ditemui Paulus, yang disuarakan oleh Paulus di Damsyik kepada Yahudi, di mana Yesus melarang untuk dirinya, Matius 16:20, apa dikatakan? Jangan sebut aku Kristus dimanapun. Yesus juga bilang, kalau ada yang bilang Mesias di sini, jangan kau percaya. Udah, di Damsyik dan khotbah Petrus menyuarakan Kristus. Paham maksud gua? Paham. Yesus larang nih, jangan murid-muridku ya. Tapi Petrus menyuarakan dia Kristus. Paulus di Damsyik itu dalam perjalanan itu, dia ketemu sama Yahudi, ngasih tahu bahwa Yesus Mesias dan Kristus. Nah, akhirnya berarti menunjukkan apa? Ada penyesat yang akan mengubah ajaran sehingga Muslim menetralkan hal tersebut. Betul. Mengambil literasi-literasi. Ini penyesatnya ngomong apa, Yesusnya ngomong apa. Ini yang harus dinetralkan dan kemudian diklasifikasikan. Oke, kita masuk daripada pembahasannya. Secara literasi Islam, lu tahu nggak, Gol? Secara literasi Islam, nama Ahmad, Allah tidak mencantumkan nama beliau itu Ahmad. Tapi tahu nggak apa? Berupa sindiran kata. Paham maksud gua? Bukan misalnya lu Goldian. Ditulisnya Goldian, bukan? Tapi sindiran terhadap kata Goldian. Sama seperti gini. Ahmad.
Artinya kan terpuji, Iya. indah. Karena gini probability-nya. Andaikan di kitab mereka langsung menyemat bahwa nanti Nabi lahir Ahmad ataupun Muhammad. Era antara Rasulullah, era Nabi Isa sampai Rasulullah 600 tahun. Pertanyaan gua, mungkin nggak nama itu ditiru kalau seandainya dituliskan nama tersebut? Bisa Ditiru kan? Bakal ada Ahmad palsu, setuju? Setuju. Bakal ada Muhammad palsu, setuju? Setuju. Setuju kan? Setuju. Makanya disindirkan dengan kata-kata. Jadi ada kata-kata Mahmadim, itu pujian bukan? Pujian. Pujian. Kata-kata Ahmad di dalam Hagai 27. Oke, kita kasih nampak. Aku mau baca dulu kenapa Ahmad. Ini buatan Nabi Isa dalam As-Saff ayat Oke. 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima Baina minat taurati wa mubassiruka bi rasulin ya'tihi min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nah, Jadi di sini teman-teman, dalam Al-Quran Allah menceritakan lagi bahwa Nabi Isa ketika diutus, sebelum dia diangkat oleh Allah, mengkabarkan kepada para rasul yang sampai sekarang ditunggu-tunggu oleh orang Kristen ini siapa. Tetapi kita udah menerimanya dan para rasul udah tahu. Dia dikatakan Ahmad. Benar seperti yang dikatakan Bang Daman, bahwa itu Disindirkan. merupakan dia kalimat sindiran yang mengidentifikasikan itu merujuk kepada sosok Nabi Muhammad. karena probability-nya kalau nama ditiru. Iya. Nanti Nabi di akhir zaman Ahmad. Orang yang nggak setuju dengan nubuatan Isa, orang yang nggak setuju dengan nubuatan Musa, tiru nama itu mengajarkan ajaran baru. Sehingga pusinglah Bani Israel untuk memilih Ahmad yang mereka tunggu, ya nggak? Betul. Ahmad yang mana ini? Ya, oh Ahmad yang di Arab. Pasti mereka pikir, nggak mau, aku butuhnya Ahmad Bani Israel. Ternyata ada Ahmad dari Bani Israel yang bilang nyembah biawak misalnya. Nyembah biawak mereka. Jadi disindirkan, makanya jangan heran Kidung Agung Mahmadim. Isinya nama apa bukan? Bukan. Isinya apa? Pujian. Karena arti Ahmad pujian. Selanjutnya, Gol, perhatikan baik-baik di sini. Nih, data yang akan kita tunjukkan. Hagai, ini kita buka di Hagai. Coba lu baca segede-gedenya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah. Indah ini pujian bukan? Iya. Misalnya adek indah kali hari ini. Wow, abang jatuh cinta ya kan? Indah misalnya. Oke, kita kasih Mikana dikit. Huhui, masa sih? Wah, iya benar, Mikana kagak percaya. Lu lihat nih, indah, ini sindiran. Kalau ini tertulis, sehingga Nabi Muhammad pasti ditiru namanya. Enggak, disindirkan. Sehingga barang-barang yang indah-indah, kita buka konotasinya, cemdah. Oke. Dengan bahasa Ibrani-nya tau nggak apa? Coba gue gedein. Hamad. Jelas? Betul. Coba lihat gede-gede di sini ada apa? Di mana ini menjadi serapan daripada nama siapa? Nabi Muhammad. And the name Muhammad comes from the root. Yang menjadi akar nama Nabi Muhammad. Oke, jelas. Comes from the root. Jelas. Enggak, nanti mereka bilang kita ngemis-ngemis bla bla bla. Masalahnya kitab lu ngapain ada kayak gini? Biar nggak dikira ngemis ya. Kitab lu ngapain ada kayak gini? Lu bersihin dulu dah. Bersihin dulu lu kitab lu. Dari hal-hal yang kayak gini baru bisa dikatakan muslim comot, sama seperti Kristen. Begitu polemikus Kristen ngambil ayat Al-Qur'an. Dia lupa laqad kafaral ladzi, dia lupa. Begitu dia lupa, dia comot ini, dia kalimat Allah, dia wajihan fid dunia wal akhirah no. Dia dia ruh daripada Tuhan. Lu lupa laqad kafaral ladzi. Lu lupa Nabi Isa ditanyain Tuhan. Apa yang lu mau cocokologi? Ada ayat pembantahnya. Sedangkan lu ayat pembantah yang mengatakan Yesus Tuhan, apakah dirinya sendiri ataupun si penyesat yang dikatakan Yesus? Penyesat. Nah. Tapi yang menjadi masalah sebenarnya sebelum tahun 325 Konsili Nikea itu banyak pemahaman teologis yang berbeda. Gak sepenuhnya the Church Father, bapak-bapak gereja menganggap Yesus Tuhan. Ada aliran yang disebut Arianisme. Arianis. Yang datang oleh seorang uskup bernama Arius. Dia nggak bilang Yesus itu Tuhan. Oh. Tetapi kedudukannya, Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Elohim yang mengabarkan kepada bangsa-bangsa tentang karya penebusan. Oh, berarti Ini mereka kita berbicara meyakini tentang itu. ketuhanan ya, enggak ke soteriologi, penyalipan dan lain sebagainya. Hmm. Nah, oleh karenanya dia juga berpegang teguh kepada ajaran para rasul katanya.
Kalau How are you? misal kita konsisten ke Rasul Petrus ya, di khotbahnya yang menggebu-gebu diserang di Salomo, itu tercatat dalam Kisah Rasul 3 ayat 13. Dia berbicara demikian. Kalau kita arabikan bahwa Yesus itu Abdul. 3:13 Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus yang kau tolak di depan Pilatus. Benar? Apa bahasa Arabnya? Hamba Abdun. Abdul kan? Kita diejek sama mereka. Abdun. Lah Yesus. Yang Abdul siapa? Ya, kita sama. Saya enggak malu mengatakan diri saya Abdun karena Nabi saya Isa alaihi salam dan Nabi Muhammad juga Abdun. Kalau lu mau bilang Yesus lu bukan Abdun, lu hapus tuh Kisah Para Rasul 13. Hapus. Jangan ada kata-kata memuliakan hambanya yaitu Yesus. Makanya terberkati kan? Gini. Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Oke, memuliakan. Apa konfirmasinya? Anggaplah cocokologi karena kan mereka mau dengarnya bahwa kita cocokologi ya. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itu belum terberkati, menunjukkan apa? Dia hamba, kata Allah. Selanjutnya, wa ja'alani mubarakan, dan dijadikan dia terberkati. Aina ma kuntu, kapanpun itu. Wa ausani bisalati, dan mewasiatkan dia segala tuntutan. Yohanes 5 ayat 36. Apa dikatakan? Ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu tentang saksian aku dan perintah Bapa kepadaku, dan itu ku jalani sekarang, yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Gimana? Selesai. Jadi lu bersihin dulu kitab lu biar kami comotologi gitu. Bersihin dulu kitab lu yang dengan hal-hal kayak gitu. Ya ke sejarah. Oke. Makanya dulu perkembangan teologis itu luar biasa. Siapa yang nggak cocok dengan kaum mayoritas misalnya, yang dikabarkan tentang Tritunggal itu, yang sudah terkonfirmasi dalam bukunya Arthur Weigel itu, bahwa itu merupakan bentuk adopsi daripada ajaran-ajaran pagan. Tentang Trinitas misalnya, tentang Dewa Jupiter misalnya. Ada catatan menarik teman-teman. Dalam ini datanya valid, dalam New Advent kalau nggak salah ya, nggak ada bedanya kok tentang Dewa Jupiter sebagai Son of God dengan Yesus, yang juga memiliki klaim teologis yang sama pada pengikutnya. Bahwa itu lahir dengan mulia dari Roh Kudus misalnya. Yang enggak dari sperma. Enggak. Padahal bahasa aslinya spermatos. Spermatozoid. Yang juga sama-sama membagi Tuhan menjadi 3 kategori. Bahkan menurut Bart Ehrman dalam bukunya The Jesus Exists, ada seorang filsuf ini ya, filsuf dari Turki namanya Apollonius of Tyana. Ketika Bart Ehrman menarik ini mengajar kepada mahasiswanya perkuliahan, menceritakan, kalian pernah dengar gak kisah seorang anak yang lahir dengan mulia, habis itu pergi memberitakan kabar baik, lalu mencari para murid, terus menemui bangsa Romawi, dan lain sebagainya. Lalu dia berbicara tentang hikmat, tentang pertobatan, damai dan kasih. Menurutmu siapa yang dibicarakan Bart Ehrman? Ya juga ya. Yesus kan? Ya. Murid-muridnya terkecoh, oh itu Yesus. Tapi ternyata enggak. Itu cerita Apollonius of Tyana yang lebih dulu ada 10 tahun sebelum Yesus lahir. Mereka kok dapat cerita yang sama nih tentang Apollonius of Tyana. Apakah benar teks-teks kitab suci yang berasal dari mereka, penulisnya mengadopsi cerita-cerita yang beredar di kalangan? Intuisi gua. Lu setuju nggak kalau di era Bani Israel mereka tercampur dengan adat dan istiadat Romawi kuno? Iya. Karena mereka Romawi ada di situ. Sekarang sejatinya kayak kemana lu? Ini ambil pot. Ambil pot ya. Gak apa-apa ngerokok dia. Iya. Oke. Kayak gue bilang gini. Belanda ketika menjajah Indonesia, ketika berada di Indonesia dalam kalangan pribumi, menitipkan ideologinya nggak kira-kira? Pasti kan? Sekarang ideologi Romawi nggak mungkin nggak dititipin. Oh pasti. Terhadap lu ingat nggak penyebaran pertama Katolik? Ingat nggak? Oleh Ciprianus. Iya. Pertama mereka itu andaikan pemahaman Bani Israel yang menyembah Yesus beda dengan Romawi, seharusnya diterima apa ditolak? Ditolak. Oh, ditolak. Kalau beda, misalnya nih ketuhanan gua sama lu beda nih. Lu ngemis pengen tinggal di tempat gua tolak dong. Orang Tuhan kita beda. Kan gitu. Masalahnya, di awal mula-mula penyebaran Kristen diterima nggak oleh Kaisar Romawi? Awal ya? Diterima. Awal diterima. Diterima bahkan difasilitasi gerejanya. Paham nggak maksud gua? Dan itu
hasutan daripada Paulus. Misal gini bang, lo Kristen nih, pergi ke orang Muslim, pakai baju koko, bawa Quran, lo ke Arab-Araban itu yang diajarkan Paulus. Termaktub dalam 1 Korintus 9, nomor 20 sampai 22. Jikalau kamu ketemu lagi berdiskusi dengan bangsa Yahudi, berlagaklah seperti orang Yahudi. Jikalau kamu lagi ngobrol nih sama orang non-Yahudi, berlagaklah seperti orang non-Yahudi. Makanya sekarang dalam dunia polemik lintas agama tuh ada penyamar-penyamar ya. Iya. Ngakunya Islam baca Al-Qur'an, entah gimana. Makanya bang, dalam kisah para rasul, ketika Paulus ini dihakimi oleh provinsi Rum pada saat itu, dia ngaku orang Rum loh. Apa nggak takiyah itu? Dia mengaku orang Rum. Padahal aku dari suku Yahudi keturunan Benyamin, berpegang teguh pada hukum Taurat. Di suratnya Paulus bilang gitu. Tetapi ketika dihadapkan oleh orang Romawi, dia ngaku orang Romawi. Dan sampai sekarang diimplementasikan. Berarti ada identifikasi. Ya apa kok ngebunglon? Ngebunglon ya, Pak. Katain gitu. Lu ingat Nabi Muhammad nggak? Iya. Ketika Nabi Muhammad ada seorang pencuri entah apa yang mau digebukin warga, lari di depan dia. Ditanyakin, Muhammad, engkau lihatkah dia? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ingat nggak lu di situ? Nah, gimana tuh? Dia bergeser ke kiri sedikit. Selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat. Artinya, al-aminnya beliau teruji. Harusnya kan tinggal bilang, enggak lihat. Berarti beliau berbohong. Beliau geser, ting, bermain kaedah kata. Selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat. Artinya, beliau memelihara daripada kejujurannya. Karena beliau punya 2 probability. Andaikan beliau bilang, ini orang bakal digebuk. Ya, entah seorang pencuri, entah apa. Entah penagih hutang. Ingat, saya penagih hutang. Udah? Begitu mau digebuk, beliau geser dan bilang, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihatnya. Berarti kan al-amin beliau teruji. Nah, sekarang Paulus al-amin nggak kira-kira? Banyak kesaksian Paulus. Yang mungkin hematku. Aku mau kasih disclaimer. Video ini recounter teman-teman. Dan juga bentuk hak jawab kita kepada polemikus Kristen yang sering banget berbincang tentang Islam. Kita kan punya video tadi. Jelas-jelas kan dia bawa polemik Islam kan? Oke, kita merujuk ke Paulus dulu. Dalam Filipi 1 ayat 18 misalnya. Abang datang gedor-gedor rumah gua misalnya. Lo ngabarin Kristus dengan cara palsu, Paulus bersuka cita. Luar biasa nggak? Sekarang kita bikin perbandingan. Gua Kristen misalnya. Lo datang ke rumah gua. Lo ngabarin Islam dengan cara palsu, boleh nggak? Pakai salib. Boleh nggak ngabarin Islam? Nggak boleh di Islam. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Bahkan langsung gini loh, masuk murtad kafir seperti memakai antek-antek itu dalam tujuan. Barang siapa menyerupai suatu. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu. Tapi kalau di Kristen diperbolehkan, Bang. Ada dalilnya. Ada dalilnya. 1 Korintus 9 nomor 20 bisa diuji dalil itu. Dan itu diimplementasikan. Bahkan di Indonesia ada kiai namanya Kiai Sadra. Snok Hagronya, ingat nggak? Iya, benar. Yang Kiai Sadra, kalau kita dengar namanya dia Islam nggak? Harusnya Islam kan? Snok Hagronya, tahu nggak siapa namanya? Syekh Abdul Ghaffar. Wah, lu kurang baca literasi lu Snok Hagronya. Dia memikirkan ekonomi Hagronya di mana? Di Aceh. Aceh. Snok Hagronya. Bahkan dia belajar Islam itu langsung di tanah suci. Enggak. Yang gua suka, tahu nggak apa? Apa? Snok Hagronya ini dia memikirkan menghancurkan Aceh dari eksternal nggak bisa. Iya, tahu. Karena kekuatan Aceh itu kuat dengan samudra pasainya, ya kan kuat. Akhirnya tahu nggak apa? Nggak bisa ngancurin dari luar, dia mikirin ngancurin dari dalam dengan politik adu domba. Dia belajar. Iya. Dia belajar, kemudian dia balik ke Indonesia, ganti nama jadi Syekh Abdul Ghaffar dan menghancurkan dengan politik adu domba. Sekarang gini, kita masuk ya. Ini identifikasi ya. Bukan mengklaim. Benar nggak Paulus dulu nggak setuju dengan murid-muridnya Yesus dan suka menjahili mereka? Setuju nggak lo? Awalnya yang dikatakan mereka bertaubat, ya kan? Bahkan penganiaya jemaat dikatakan para rasul. Benar. Kita tinjau ajaran Musa karena mengambil dalil bahwa Abraham bersunat dan itu perjanjian di antara dia dan keturunannya. Perjanjian 18, ya. Jelas. Keturunannya, berarti keturunannya masih berlaku dong, masih ada terus kan? Berarti sunat itu masih berlaku kan? Tuh. Terus, Yesus. Matius 5, 17, 18, 19, 20.
1 titik iota. Penegasan bener-bener bahwa hukum Taurat itu nggak boleh dibatalin. 1. Yesus mengatakan siapa Tuhan dia? Allah, Markus 12 Ataupun 29. Bapak lah, Elohim. Oke. Musa yang diajarin terhadap muridnya, Tuhan terlihat apa tidak terlihat? Tidak, terlihat. ada di Keluaran itu kalau nggak Oke. salah 17. Musa mengajarkan suara Tuhan bisa didengar ataupun enggak? Enggak. Musa mengajarkan penebusan dosa, obat daripada kesalahan taubat atau obat daripada kesalahan tumbal. Yang mana diajarin sama Musa? Yang diajarkan dalam imamat, kalau kamu berdosa, kamulah yang Harus mati. Nah, ini anak tidak turut tanggung dosa Ya, bapaknya. ada di Yeskiel itu. Kita jelaskan, anak tidak turut menanggung dosa bapaknya, bapaknya tidak turut menanggung dosa anaknya. Yang benar akan menerima berkat kebenarannya, yang fasik akan menerima. Orang fasik akan menjadi penebus bagi orang yang salah. Nah, itu Amsal 21. Enggak, Amsal 8 ayat 11 ada juga itu, orang benar selamatkan karena kebenarannya, orang fasik menggantikan. Nah, itu dia. Dah. Berarti mengajarkan tentang bahwa kita bertobat. Seharusnya, andaikan lu Musa, gua murid. Seharusnya nih, gua murid. Apa yang lu kabarin? Kalau Yesus benar Tuhan, seharusnya lu yang pertama ngabarin, teman-teman. Misalnya gua Musanya. Gol, lu kan murid gua. Ya. Gua udah bilang Tuhan itu nggak kelihatan. Bener nggak? Benar. Yup. Gue udah bilang Tuhan itu suaranya nggak bisa didengar, ya kan? Yup. Oke. Gue udah bilang bahwa dosa itu nggak bisa ditebus orang lain, benar? Yup. Kali ini beda. Tuhan kita hari ini dia berlaku lain. Dia sayang banget sama kita. Dia mau bertemu dengan kita dalam wujud manusia. Dan nanti akan tebus dosa kita. Dan dia bakal kelihatan. Dan suaranya bakal lu bisa dengar. Seharusnya Yahudi, wah, senang, bahagia, ya kan? Ada nggak itu kira-kira? Ada nggak Musa mengklarifikasi apa yang pernah diajarkan? Enggak. Nah, pertanyaan kita. Jadi, lalu Kristen ini dari mana? Itu satu. Sekarang gini, masalah Paulus tadi. Snok Hangronje. Nggak bisa ngancurin dari eksternal. Kan Paulus itu dulu eksternal. Artinya eksternal, penganiaya jemaat dari luar. Berarti kan eksternal. Yang berarti kalian jangan inilah. Jangan percaya Yesus. Jangan percaya Yesus. Jangan percaya Yesus. Nggak bisa. Snok Hangronje menghancurkannya dari dalam. Paulus bertobat setelah matanya buta dan kemudian bertemu Ananias, dia melihat lagi, dia menyatakan diri bertobat. Pertanyaan kita, kenapa setelah bertobat ajaran berubah? Paham maksud gua? Iya. Seperti Snok Hangronje dengan makasih Pak Jam. Oke. Sekarang identifikasi yang harus kita pikirin ketika dia mengatakan tobat dan mengatakan dia bertemu Kristus. Ajarannya berubah. Apa yang dia ubah? Ajaran Elohim, ajaran Musa, sama ajaran Yesus. Sekarang gini, lu pernah baca Yesaya 66:17 nggak? Ya, di mana Elohim mengatakan, akan kulenyapkan mereka yang makan babi serta makanan menjijikan serta tikus. Dilenyapkan, Elohim benci dong. Tapi kemudian hari, setelah pertobatan Paulus, Elohim nggak jadi benci. Itu gimana itu? Wah, aneh. Tuh kan? Berarti yang lu identifikasi, yang lu bisa ngambil kesimpulan dari cerita gua apa? Yang pertama gini, kenapa ketika Paulus setelah matanya bisa melihat kembali, dia mengabarkan hal yang berbeda. Padahal harusnya nih ya, ajaran Tuhan itu konsisten. Ya. Dari awal sampai akhir. Lu dapat lu dapat identifikasi bahwa ini pertobatan palsu demi merusak ajaran nggak? Sama seperti tadi, Snok Hangronje. Ngerusak dari luar kagak bisa, susah. Caranya apa? Gua masuk ke dalam mereka. Gua rusak mereka. Gua bangun politik adu domba. Lulus. Ajaran Elohim benci banget sama yang makan babi. Yesaya 66:17 bukan gak ada dalil. Iya. Semua akan kulenyapkan, kata Elohim. Tuh, satu. Sekarang gini lagi. Murid Yesus. Masuk ke gereja, ke sinagog. Kan belum ada gereja masa Yesus. Belum. Murid ini ibadah gimana? Pasti ke sinagog dong. Iya. Karena ikut Yesus. Karena ada dalil, barang siapa mengatakan aku dalam dia harus hidup seperti Yesus Kristus telah hidup. Yesus di hari Sabat pergi ke Nazaret, kemana dia? Ke sinagog. Muridnya ibadahnya kemana? Sinagog. Ngapain muridnya di sinagog? Kira-kira nyembah Yesus nggak? Enggak. Andaikan dia nyembah Yesus, ada Yahudi lain yang tidak beriman kepada Yesus, dihajar nggak mereka? Diajar, kok lu nyembah manusia di depan Elohim lu, kan gitu. Berarti identifikasi nggak mungkin muridnya nyembah Yesus.
Seharusnya, andaikan ini ajaran baru datang dari Yesus, Yesuslah yang pertama bangun gereja dengan pengibadahan baru, ya nggak? Ini enggak. Menunjukkan ada sesuatu yang direncanakan Paulus yang kita hanya bisa mengintuisikan, yang cukuplah Kristen berpikir di balik narasi saya. Paham maksud saya? Ingatlah Senok Hanggronje ingin menghancurkan Aceh, tidak berhasil dari faktor eksternal. Tapi sistem dia masuk dalam internal. Itu dia. Oke, lanjut. Apa yang lu mau tambahin atau kita lanjut video? Udah, lanjut aja. Ya, kita lanjut video dulu. Panjangan videonya. Segini aja. Iya. Udah cukup nih? Udah. Kita closing. Kita tutup ya. Oke. Dipotong ya. Ya, aman. Oke, teman-teman sekalian, kita udah berada di penghujung acara, di mana kita udah selesai bahwa dari mana ngemisnya, ya, ngemisnya nubuatan Nabi Muhammad menunjukkan apa? Kitab kalian itu sebenarnya harus dibersihin dulu dengan anomali, bisa dikatakan Anomali lah kalau bahasanya anak sekarang ya. Dengan hal-hal yang kalian nggak bisa lari dari hal tersebut. Kayak ini, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong lain yang kalian bilang Roh Kudus. Masalahnya Roh Kudus sudah punya. Maksudnya Roh Kudus new update, maksudnya ya, patch baru, new upgrade. Kagak mungkin. Terus satu, aku harus pergi dulu agar Roh penghibur bisa datang. Berarti Yesus harus tidak ada dulu. Masalahnya Roh Kudus sudah punya. Dari mana ngemisnya? Dikatakan dalam Al-Quran, Ismuhu Ahmad, namanya yang berisikan pujian. Kitab kalian itu Hagai 27 diambil daripada akar kata Hamad, yang itu menjadi akar kata daripada Muhammad. Jelas kitab kalian yang ngomong. Itu satu. Seharusnya bersihin itu dulu dah. Mahmadim di dalam Kidung Agung berisikan juga pujian. Apa arti Mahmadim? Yang terpuji. Yang terpuji. Mahmadim. Disindirkan karena probabilitinya. Tahu nggak probabilitinya? Kalau ditulis sebagai nama, akan ada Muhammad palsu. Iya, yang terpuji, yang terkasih, kumem takim wekullu Muhammadim, Tuh. zedudi webeni Yerusalem. Itu. Jadi akan ada Muhammad palsu kalau disebutin nama langsung. Betul. Jadi kalau kalian bilang, mana nama Nabi Muhammad satu saja. No man. Ditulis nama, akan ada yang gak setuju dengan Yesus, akan ada yang gak setuju dengan Musa, ngambil anaknya dijadiin Muhammad, mengaku dirinya Muhammad. Dengan sistem penyembahan palsu nanti. Allah pencipta langit dan bumi udah tahu isi otak manusia no. Bagaimana mereka akan menghancurkan ajaran, udah tahu no. Sama juga seperti ini identifikasi gue ya. Bahwa Allah dulunya tidak mengenalkan dirinya sebagai Allah. Tahu nggak kenapa? Sama seperti tadi. Rentan namanya akan diselewengkan. Betul. Karena ajarannya belum sempurna. Kenapa ajarannya belum sempurna? Begitu banyak penyelewengan yang terjadi. Mending disindirkan dengan pujian Elohim. Oke, dengan El Shaddai. Apalagi yang isinya pujian? El Shaddai, El Giboy, Hashim, ya kan? Makanya dimantapkan dengan itu doang. Kepada namanya dimaksudkan di era Nabi Muhammad karena ingin disempurnakan. Yuk. Gitu yang gue tambah. Ada tambahan? Silakan. Oke. Pesan yang ingin aku sampaikan teman-teman. Yang pertama gini. Yuk kita berbalik kepada sabda Yesus. Nah, kira-kira kalian lebih percaya sabda Yesus atau yang diucapkan Paulus? Bentar. Huhui, masa sih? Nah, tuh masa sih katanya. Aduh. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau kalian balik kepada sabda Yesus, itu benar-benar luar biasa. Yesus bahkan bilang sendiri, carilah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kalian. Jangan hanya duduk-duduk, dengerin khotbah daripada pendeta, tapi kalian nggak menguji khotbah itu benar. Tadi nyambung yang dikatain Bang Dahman, bahwa ketika Hashem, ketika Allah menisbatkan ajarannya kepada para nabi, dan saat itu umat itu masih belum mampu menerimanya dengan kapasitas yang sempurna. Oleh karena itu Islam datang. Seperti yang menurut para ulama katakan, Al-Maidah ayat 3 ini merupakan penutup daripada Al-Quran. Dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan pada hari ini lo Muhammad telah kusempurnakan ajaran bagimu. Dan itu mengkonfirmasi nubuatan dalam Yeremia 28 nomor 9. Bahkan ada nabi yang bernubuat damai sejahtera dan menyempurnakan. Karena Afdalus Syahadah, ingat gua, lu pernah denger nggak? Afdalus Syahadah kan gini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Itu syahadat yang paling
muhtam ataupun paling afdol. Itu dia, meridhakan Islam sebagai agamanya. Kenapa? Karena penyelewengan yang terjadi di belakang, inilah muhtamnya. Artinya ketika Allah mengatakan nahnu nazzalna Zikr wa nahnu wa inna lahu lahafidun. wa inna lahu lahafidun. Bahwa kata Allah, akan kusempurnakan dan kujaga. Emang apa buktinya kujaga? Kutitipkan orang-orang yang kritis. Kemudian ada pilar tahfidz yang akan menghafalkan literasi. Betul. Ada pilar mufassir yang akan menjaga setiap makna-makna Al-Quran yang tak bisa diselewengkan. Itu. Jadi artinya Allah menjaga. Ini gua titipin hamba-hamba gua Umar, Utsman, no, bukuin. Setelah itu gua titipin tabi'in, gua titipin tabi'in, gua titipin ulama, lo, mufassir ini semuanya. Terjaga semuanya. Itu dia. Oke, gimana? Tutup. Oke. Udah, teman-teman ya, carilah kebenaran supaya kebenaran memerdekakan kalian. Jangan tersesat. Nyembah mayat. Wow. Oke. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Ya, lu makan dulu, gua mau ngajar. Cok, aku nggak